Selamat pagi, bagaimana kabar kamu pagi ini? Pada pagi hari ini adalah jam pelajaran prakarya. Kita akan melanjutkan kembali materi dari jam pelajaran sebelumnya. Proses produksi kerajinan bahan lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, pemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. 1. Kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal berikut. Pertama, proses perancangan. Lalu tentukan bahan, cari ide dari berbagai sumber, lalu buat sketsa karya, tentukan sketsa terbaik, kumpulkan alat dan bahan, lalu pembuatan produk. Evaluasi atau uji coba produk, dan terakhir revisi produk. Kerajinan bahan lunak alam. Dari daerah manakah kamu berasal? Pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Setiap daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan lunak yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah berbeda. Misalnya, jenis kerajinan di Banyumulek atau Lombok. Beberapa kerajinan bahan lunak alam akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut. Namun, kerajinan bahan lunak alam ini merupakan contoh saja. Kamu dapat mempelajarinya sebagai pengetahuan. Mari kita pelajari bersama. Contoh pertama, kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos dalam bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kerajinan keramik adalah tanah liat. Peralatan kerajinan keramik diantaranya putsir, kawat atau benang pemotong tanah, spon, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Produk pembuatan kerajinan keramik. Bahan lunak alam dari tanah liat telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi. Orang asing sangat menggemari keanekaragaman keramik buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik.
Beberapa contoh kerajinan keramik yang menjadi raja craft di setiap event pameran art and craft, yaitu teknik pembentukan kerajinan bahan tanah liat cukup banyak. Jika telah mengenal teknik dalam pembuatan kerajinan keramik, tentunya semakin menambah wawasanmu dalam menentukan rancangan produk kerajinan yang akan dibuat. Yang pertama, ada teknik pijit tekan. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Yang kedua, teknik pilin. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Yang ketiga, teknik lempengan. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Yang keempat, teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat, dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan dan cetak basah dengan teknik cor. Yang kelima, teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Hasil kerajinan keramik yang sudah dibentuk dikeringkan dengan cara dianginkan saja. Jika sudah kering, karya dapat dibakar menggunakan tungku keramik dengan bahan bakar yang bervariasi seperti gas, kayu, minyak tanah, atau listrik. Keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat mengalami pembakaran pertama. Dekorasi dimaksudkan agar keramik tampak lebih indah dan kuat. Keramik dari tanah liat bakaran tinggi dapat dihias dengan pewarna glasur. Glasur adalah lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Jika menggunakan pewarna glasur, keramik harus dibakar secara khusus, yaitu dibakar 2 kali. Yang pertama, pembakaran hingga 900 derajat Celcius, lalu diglasir dan dibakar kembali hingga suhu 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Contoh kedua, kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang. Tahukah kamu kerajinan wayang? Menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, UNESCO telah menetapkan sebagai warisan bangsa terhadap wayang kulit pada Indonesia. Kamu perlu mengenal dan melestarikannya agar tidak punah, baik dalam pembuatan produk wayang kulit maupun belajar memainkan wayang kulit. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit juga dapat berupa tas, sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Kulit hewan potong dicuci bersih terlebih dahulu, direntangkan, kemudian dijemur langsung dengan sinar matahari hingga kering. Sesudah kering, kulit digosok untuk menghilangkan bulu dan kotoran menggunakan kapak kecil. Kemudian, dicuci bersih dan dijemur kembali. Setelah itu, kulit baru dapat dipergunakan. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kulit adalah teknik pahat. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah pahat khusus kulit, long atau pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Produk kerajinan dari bahan kulit sudah banyak dibuat orang sejak zaman dahulu. Namun, ketersediaan sumber daya alamnya yang sulit membuat kerajinan bahan kulit menduduki nilai jual yang relatif tinggi. Akibatnya, banyak pengrajin kulit yang menduplikasi kerajinan kulit alam dengan kulit buatan atau imitasi yang disebut dengan kaleb. Berikut merupakan beberapa contoh kerajinan kulit, diantaranya kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah dan split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Pertama,
Pertama-tama, kulit direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak. Kemudian direntangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat. Selanjutnya, kulit tersebut dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut atau bagian luar dan sisa-sisa daging yang masih melekat pada bagian dalam. Kulit dikerok dengan menggunakan pisau atau petel sedikit demi sedikit secara hati-hati. Kulit bagian dalam dikerok terlebih dahulu dan lebih banyak dikurangi agar diperoleh kulit yang berkualitas. Setelah itu, baru dilanjutkan pengerokan kulit bagian luar. Pengerokan kulit bagian luar hanya sedikit saja karena bila dilakukan pengurangan terlalu banyak, maka kulit yang dihasilkan akan menjadi mudah patah bila dilipat. Jika perlu, pada bagian ini hanya dihilangkan rambut-rambutnya saja dan dibersihkan dengan air. Torehan pisau pada proses pengerokan hanya dilakukan satu arah dari atas ke bawah. Setelah kulit ditipiskan, sisa-sisa kerokan dibersihkan dengan air dan bagian yang dikerok dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya, dijemur di bawah sinar matahari lagi hingga kering secara merata. Contoh ketiga, kerajinan adonan tepung atau floor clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan play-doh. Floor clay lebih banyak mencerminkan kegiatan pengisi waktu luang di rumah. Karena bahan yang digunakan pun berasal dari rumah, yaitu bahan yang biasa dipakai untuk mengolah panganan sehari-hari. Kerajinan floor clay ini memberikan peluang bisnis yang begitu besar, mengingat sifatnya yang lunak dan mudah dibentuk, sehingga dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk yang kreatif dan menarik. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan floor clay yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat poster atau akrilik, dan semprot clear. Bahan pendukung lainnya adalah peniti bros, gantungan kunci, dan magnet. Alat pembuatan kerajinan floor clay merupakan alat sederhana yang ada di rumah, di antaranya baskom, mangkok, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, tripleks, dan waslap. Produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan floor clay sangat menarik dan lucu-lucu. Produk kerajinan ini biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan yang dibagikan. Karena bentuk dan ukuran kerajinan floor clay biasanya kecil-kecil, unik, dan menggemaskan. Beberapa contoh kerajinan bahan floor clay diantaranya proses pembuatan kerajinan floor clay sama mudahnya dengan kerajinan tanah liat. Namun, karena warnanya sudah terlihat menawan, pembuatan karya harus memadukan warna-warna dengan bentuk yang akan dibuat sehingga memunculkan keharmonisan. Contoh keempat, kerajinan getah nyatu. Pulau Kalimantan memiliki banyak hutan hujan tropis yang menyimpan beraneka flora yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama suku Dayak. Pemanfaatan sumber daya hutan tersebut tentunya juga diiringi dengan kesadaran mereka untuk tetap menjaga dan melestarikan kekayaan hutan. Suku Dayak sangat memperhatikan pelestarian hutan sebagai habitat flora dan fauna untuk kelangsungan hidup mereka. Salah satu pohon yang berasal dari hutan Kalimantan adalah pohon nyatu. Pohon ini telah lama menjadi bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air panas yang selalu dalam rebusan, air dingin, dan pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintetis. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan getah nyatu yaitu botol atau roll sebagai penggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, dan sendok. Produk kerajinan getah nyatu yang dibuat pengrajin didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung tinggang. Perahu burung tinggang merupakan perahu yang menggambarkan suku Dayak kala berperang.
Selain itu, ada juga perahu yang digunakan dalam upacara adat Tiwah, yaitu upacara mengantarkan tulang orang yang sudah meninggal. Selain perahu, bentuk kerajinan getah nyatu juga dibentuk menjadi replika prajurit Dayak, lengkap dengan cawat, mandau, dan talawang. Kerajinan getah nyatu menarik tidak hanya karena warna-warnanya yang terang, tetapi juga karena memiliki tingkat kedetailan yang tinggi. Selain itu, bentuknya pun unik sehingga sangat cocok untuk dijadikan pajangan atau pelengkap dekorasi ruangan. Harga kerajinan getah nyatu ini pun relatif terjangkau bergantung pada bentuk dan ukurannya. Proses perebusan batang pohon nyatu dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan getah yang baik. Perebusan pertama dilakukan dengan mencampurkan sedikit minyak tanah untuk memisahkan batang pohon dengan getahnya. Perebusan kedua cukup menggunakan air. Perebusan kedua ini untuk memisahkan getah nyatu dengan minyak tanah. Setelah getah pohon nyatu terkumpul, dilakukan perebusan terakhir untuk menambahkan warna pada getah tersebut. Proses pewarnaan getah nyatu menggunakan bahan-bahan yang alami, seperti berbagai daun yang memiliki kekhasan warna tertentu seperti hitam, hijau, merah, kuning, atau coklat. Namun, sekarang banyak juga pengrajin yang menggunakan pewarna cat sintetis seperti cat minyak untuk memberikan sensasi lebih cerah. Tugas hari ini, buka buku paket BOS Prakarya halaman 36, ada lembar kerja 5, mengenai observasi produk kerajinan bahan lunak alam di daerah setempat. Kamu tidak perlu datang ke galeri atau mengunjungi pengrajin ke tempatnya langsung, tapi kamu bisa mencari tahunya di dalam internet. Kerjakan di buku tulis secara individu. Tugas dikumpulkan paling lambat. Tugas dikumpulkan pada link yang sudah disediakan. Bagi siswa yang tidak bisa mengumpulkan tugasnya karena link sudah ditutup, masih bisa mengumpulkannya melalui email. Namun, ada pengurangan nilai bagi siswa yang mengumpulkannya dengan terlambat. Silakan konfirmasi melalui chat WhatsApp bagi siswa yang terlambat mengumpulkan tugasnya. Pelajaran hari ini selesai. Sampai jumpa lagi di jam pelajaran berikutnya.